Mas Kris jalan-jalan ya Mas Kris. Di sini aja Mas di sebentar. Ayo Bang Virgon sebentar Bang Virgon. Tunggu dulu sebentar. Ayo mundur. Segini aja Bang, sebentar Bang, sebentar aja. Bang. Coba tolong. Semi, Bang Eri. Aman bang. Bang Eri mana? Tar dulu. Ya heran. Iya, gue juga tongkat kemana udah ini. Si pala ya. Iya. Udah semuanya. Aman. Yuk, Kak Virgon sama Mas Kris mungkin pemeriksaan hari ini seperti apa terkait laporan Inaraka benar terkait illegal akses? Maaf ya. Iya, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini 2 April ya, 2026 kita memang memenuhi panggilan dari kepolisian. Kita udah menundanya sekali dari Februari, baru saat ini baru bisa Bang Virgonnya, dan memang kewajiban dia untuk memberikan kesaksian. Kita dipanggil sebagai saksi di sini atas laporan seperti yang tadi disampaikan, jadi dari IR. Jadi tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal akses. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir, sudah selesai, baru aja selesai. Itu aja sih. Bang Virgon mungkin tadi pertanyaannya seperti apa sih Bang Virgon? Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaan juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Saya rasa sih kayak sama-sama aja ya. Saksi-saksi yang lain juga mungkin pertanyaannya sama terkait illegal akses yang mungkin laporkan punya anak. Jadi ya mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Bagaimana hasilnya terbaik aja untuk tiap masing-masing pihak dalam masalah itu. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga kesana mengira kalau saya ada keterkaitan berlama sama sekali. Berarti tadi Kak Virgon membantah ya keterlibatan. Ada urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi jangan, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Udah itu aja udah. Poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Sisanya saya mau ngajutin hidup, saya untuk punya istri baru. Itu aja sih. Merasa terganggu nggak sih Kak Virgon? Merasa terganggu nggak dengan adanya case ini? Gimana? Diasuh abang apa gimana bang? Oh enggak, anak-anak udah main. Karena kalau untuk hak asuh, perbuatan hak asuh udah final bang ya. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, keputusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita berco-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuma kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil. Saya nggak mau itu terjadi di anak-anak, makanya anak-anak saya ambil sementara. Cuman kan pemberitaannya kan dibilang saya nggak buat anak-anak, enggak kan, saya bilang sampai badannya rendah saya pulangin. Sekarang udah di sana. Sekarang sudah dipulangin. Bang, ini kan ada baru- usulan masih bang buat mungkin damai dan mungkin cabut laporan? Damai sama siapa? Ini yang laporan illegal akses. Gini. tahu Jadi dari saya. seperti tadi udah disampaikan oleh Bang Virgon. Jadi untuk laporan ini sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama Bang Virgon. Jadinya tadi kan Bang Virgon udah ngomong sendiri bahwa itu tuh di luar kekuasaan dia dan dia tidak tahu sama sekali. Intisarinya seperti, dan itu disampaikan ke penyidik udah lengkap. Jadi kalau ditanyain masalah damai, nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu. Karena kan dianya sebatas saksi, jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan
masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini kelihatannya nggak tepat gitu aja. Kak Virgon ini kan berlarut-larut ya sejak Februari, sangat mengganggu nggak sih? Apalagi kan jadinya imbasnya juga kena ke anak-anak ya. Banget. Saya pribadi juga keganggu. Dosa-dosa lama saya konkret lagi, ya. Bener nggak? Maksudnya nggak ada untungnya buat saya sama sekali gitu maksudnya. Cuman yang saya cemaskan adalah kedepannya jejak digital yang kalian tinggalkan untuk anak-anak saya itu agak, menurut saya agak. Itu aja sih saya mohon ya ke teman-teman semua. Saya saya nggak pernah ngomong ke kalian ya. Bukan karena apa, karena saya nggak pintar ngomong, saya takut omongan saya salah, terbawa emosi, dan anak-anak saya ngelihat ke depannya di masa depan gitu ya, ketika anak udah ngerti. Jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya. Lepas saja kayak yang saya bikin salah dulu, cuman pikirin anak-anak saya gitu. Menyayangkan ya Mas, sudah sejauh ini terjadi hal-hal kayak gini. Pastilah, maksudnya udah lah kalau kayak memang kondisi begitu ya, berarti anak-anak udah kalah 2 kali, jadi saya nggak mau lagi anak depan kalah lagi gitu aja. Untuk sekarang pembagian ketemu anak-anaknya gimana sih? Lancar-lancar aja kok, kalau emang dia lagi kondisi kan sekarang pembantu lagi pada pulang, kita tektokan, saya kirim pembantu ke sana, udah seperti itulah. Maksudnya dari saya pihak sama IR pun juga komunikasinya udah mulai bagus lagi, karena saya udah bisa ngebuktiin gitu kalau dia pribadi ya, lepas dari laporan ini saya udah bisa dan sangat berani gitu bukti kalau saya nggak ada apa-apa gitu, dan nggak ada dapat teman apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua permasalahan dia gitu aja. Bang, berarti nggak ada batasan buat abang ketemu ya bang? Nggak ada batasan buat abang ketemu anak-anak? Jadi gugat hak asuh balik bang. Soal Ya, siapa yang mau bilang gugat hak asuh balik? isu itu Karena- beredar. Coba orang bilang Enggak. enggak kan? Iya enggak. Iya nggak ada, bukan gue yang ngomong, jangan dikaya berarti. Dia ngomong bahasa nggak ada. Anak-anak ada batasannya bang? Nggak ada.